Sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Guru Smida SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen audit dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, berdiri yang di sini ingin memaparkan atau mempresentasikan arah hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 sebelum memulai akan memperkenalkan diri kami. Saya di sini yang pertama ini yang sebagai moderator. Penyaji materi 1 Aldi Setiawan, penyaji materi 2 Indah Maulina Siregar, penyaji materi 3 Endriana Emilian Daha, penyaji materi 4 Andri Gunawan. Baik, sekian dari perkenalan kami, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Aldi Setiawan. Baiklah, terima kasih kepada materi 1. Selanjutnya akan dibacakan oleh Prinsip dan fokus pengadilan lingkungan 1. Lingkungan pengendalian menetapkan suatu suasana suatu organisasi mempengaruhi kesadaran akan pengadilan bagi orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian. materi 2. Selanjutnya akan dibacakan ke materi 3 yang diberikan. 4. Informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan langkah waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. 5. Pemantauan. Pemantauan merupakan suatu proses. Baiklah, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya akan dibacakan ke materi 4 yaitu Andri Gunawan. Terima kasih kepada kita dong. Sini saya akan melanjutkan materi kami. Survei pendahuluan. Abdul Rahman Halim 2020 menyatakan bahwa survei pendahuluan dalam audit internal adalah suatu cara yang digunakan untuk dapat mengetahui kerumitan operasi yang diaudit pada saat audit mulai dilakukan, sebagaimana yang kemudian mereka ketahui pada saat audit telah selesai. Sedangkan menurut Office Atma 2015 menyatakan sekian hasil pemaparan materi dari kami. Jika ada pertanyaan, saran atau kritik dari teman-teman sekalian, pertanyaan satu per kelompok ya. Yang pertama kami beri kesempatan kepada kelompok 1 yang ingin bertanya. Kepada kelompok 3, di sini saya ingin bertanya terkait materi yang dibacakan oleh Saudara Aldi tadi mengenai tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik. Nah, pertanyaan saya, coba kelompok 3 jelaskan bagaimana akuntansi yang baik. Nah, pertanyaan saya, coba kelompok 3 jelaskan bagaimana yang dimaksud mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Laksan. Untuk kelompok 2 kami persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok pengaji. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan kepada kelompok pengaji di bagian ketiga informasi dan komunikasi, bagian A, pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas melibatkan satu pemastian bahwa individu tidak melaksanakan tugas yang seimbang. Coba jelaskan maksud dari kalimat ini. Kenapa dia harus tidak seimbang? Terima kasih kepada Saudara Wahyu dari kelompok 2. Kepada kelompok 5 kami persilakan.
kasih atas kesempatannya. Saya Profesor Dr. Firman yang bertanya kepada kelompok 3 di bagian tujuan pengendalian internal. Pertanyaan kami, apa yang terjadi jika pengendalian internal berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak mampu mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya? Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaannya. Maka berikan kami waktu sedikit banyak untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Samuel. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika pengendalian internal berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak mendorong efektivitas dan efisien penggunaan daya? Jadi, jika sistem pengendalian internal tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka akan menyebabkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang tidak teliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efektif dan efisiennya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan, serta tidak dapat dipatuhinya kegiatan manajemen yang ditetapkan. Terima kasih. Jawab pertanyaan dari Nabzan, yaitu pertanyaannya Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Wahyu yang gimana itu tadinya. Pemisahan tugas melibatkan suatu pemastian bahwa individu tidak melaksanakan tugas yang seimbang, ya kan? Saudara jelaskan maksud kalimat ini mengapa ditulis tidak seimbang. Lain, pemisahan tugas diperlukan untuk mencegah dan untuk memungkinkan adanya deteksi dini atas kesalahan dan ketidaksesuaian. Dengan adanya pemisahan tugas, diharapkan terjadi kontrol atas staf yang satu dengan staf yang lainnya dalam satu alur kerja. Di sini dikatakan mengapa ditulis tidak seimbang, itu karena sudut pandang pengendalian bisa memungkinkan bagi seorang individu untuk melakukan kecurangan dan kemudian menutupinya dalam melaksanakan tugas normal. Saudara Wahyu akan menjawab pertanyaan dari Jupita. Menurut kami, apakah dengan adanya pengendalian internal audit, tujuan perusahaan akan tercapai? Dan langkah-langkah apa yang perlu diterapkan seorang manajemen agar pengendalian internal audit dapat terlaksana? Satu, penggunaan wewenang secara tetap untuk melakukan suatu kegiatan administrasi. Dua, pembagian tugas. Pembuatan dan pengembangan dokumen dengan adanya memadai. Empat, keamanan yang memadai menipu batasan akses tetap menanyakan tadi ada saudari Indah mengatakan bahwa dengan adanya pengendalian dalam suatu perusahaan, tujuan perusahaan akan tercapai. Apa alasan Anda mengatakan hal ini? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Kenapa alasannya? Karena memang tujuan dari pengendalian internal audit itu untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah berlaku untuk menjaga aset dan keuangan dalam sebuah perusahaan. Dalam suatu perusahaan sudah ada pengendalian internal audit, tetapi sementara kinerja dan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut tidak baik dan juga manajemennya, apakah tujuan perusahaan akan tercapai? Ya, menurut pemahaman kami ya, memang dengan adanya pengendalian internal, tujuan suatu perusahaan itu memang harus tercapai. Jadi kau bilang kan, jika ada di dalam sumber dayanya yang tidak bekerja sesuai gitu ya, maka Tercapai kau bilang. Yang kami tanya kan, apakah dengan adanya pengendalian internal audit dalam sebuah perusahaan tujuan itu dapat dicapai kalian bilang tercapai? Ya, iya kan jawabannya ya. Sekarang kau bilang harus. Bukan itu mas. Kalian buatkan aja dulu. Kalau semisal di dalam satu perusahaan tersebut adalah sumber daya manusia yang para kinerjanya, baik manajemen anggotanya, yang tidak memiliki kinerja yang baik, apakah tujuan itu juga tercapai? Itu aja yang
Iya, makanya diperjelas dengan adanya pengadilan internal itu, target-target tercapai, memang harus tercapai. Jika ada di dalam sumber daya manusia yang tidak ini, itu kayak mana ya? Kembali ke kebijakan manajemennya. Jadi kalau misalnya ada pegawai kementerian kerja sesuai dengan yang diharapkan, jadi aku mau apakan dia kayak dikeluarkan kayak mana? Jangan jadi gara-gara dia perusahaan hancur. Capek dong. Enggak, kita tidak kan bukan dia patokannya, kan bukan cuma dia yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau dia tidak bertanggung jawab, maka aku mencari yang bertanggung jawab yang dapat membuat perusahaan itu berjalan sesuai dengan adanya. Berarti kan cuma pengendalian aja yang perlu dilakukan. Gini kan materi kan pengendalian. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 undur diri. Sekian dan terima kasih.